Shalom Bapak Ibu. Iya, puji Tuhan, pada saat ini semua kita bersuka cita karena beberapa hari yang lalu bangsa kita telah merayakan kemerdekaan. Ya, saudara sudah merdeka belum? Atau masih terikat? Ya, setiap kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Ya, makanya tema sekarang adalah berani ya. Keberanian. Nah, keberanian yang diberikan tema pada saat ini karena Allah sudah memberikan roh yang keberaniannya itu kepada kita masing-masing. Amin. Jadi kita tidak perlu takut dengan situasi keadaan karena roh ketakutan itu bukan datang daripada Tuhan. Karena Tuhan sudah memerdekakan setiap kita masing-masing. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Matius 8. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Dengan hormat saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Baik yang menyaksikan live streaming pada saat ini yang di rumah. Siapkan hatimu, buka firman yang sudah engkau siapkan di depanmu. Mari kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan," dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Kata Yesus, "Maka hambaku itu akan sembuh, sebab di bawahku ada pula prajurit. Jikalau aku berkata kepada mereka, seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan." "Aku berkata kepadamu, banyak orang datang dari timur dan barat, duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah ia akan tetap." Dan lalu Yesus berkata kepada, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ya, puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang tema pada saat pagi hari ini saya berikan untuk kita pada saat ini, berani karena Yesus yang ada di dalam hidup kita. Amin. Saudara dan saya, kita berani menghadapi hidup ini karena Yesus yang ada di dalam hidupmu. Jangan andalkan kekuatan-kekuatanmu secara pribadi di dalam hidup ini, karena zaman ini bukan semakin baik. Tetapi andalkanlah Tuhan senantiasa dimanapun engkau berada, sedang apapun yang terjadi dalam hidupmu, baik suka duka, andalkan Tuhan. Karena Tuhanlah tempat sandaran hidup kita masing-masing pada saat ini. Setiap engkau melangkah dimanapun, biar engkau libatkan Tuhan. Supaya apa? Ada keberanian itu di dalam hidupmu secara pribadi. Amin. Ya, baik adik-adik yang mungkin dalam sekolah, ujian, dapat lamaran, wawancara. Ada takut nggak? Takut nggak? Macam-macamnya takutnya. Nggak diterima-kah? Apa yang diomongin-kah? Apa yang belum terjadi kita sudah suka pikirkan. Tapi kalau kita libatkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan keberanian di dalam hidup kita. Amin. Jangan andalkan kekuatan kita secara pribadi. Walaupun secara pribadi, menurut pribadi kita mampu.
Kita sanggup, cemen kata anak muda sekarang. Gampang itu, paling yang ditanya ini, paling ini. Kita suka menyepelekan, bahkan apa yang kita katakan itu tidak keluar. Tapi kalau kita libatkan Tuhan, kita sadar kita ini tidak mampu, maka Tuhan akan berkarya di dalam hidup kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Tema yang saya berikan tadi saya sudah berkata, berani karena Tuhan Yesus. Yang pertama, setiap kita harus berani melangkah. Apa tujuan hidup saudara pada saat ini? Setiap kita harus berani melangkah. Kalau kita tidak melangkah, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi biarlah hidupmu dan hidupku, belum kita tahu apa-apa, tapi kita siap melangkah, maka Tuhan akan berkarya di dalam hidup kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Kok bengong-bengong semua? Karena kebanyakan merah ya? Amin. Iya, kita berani melangkah karena ada Tuhan Yesus di depan kita. Ada salah satu ilustrasi pada waktu itu. Ada seorang hamba Tuhan. Pada waktu dia mendapat penglihatan, dia bersuka cita bahwa selama hidupnya Tuhan ada bersama dengan dia. Dia lihat telapak kaki ada 2 berjalan. Dan pada waktu itu dia lihat lagi penglihatan. Hanya tinggal 1 telapak kaki saja yang berjalan. Dia mulai ketakutan. Dia tanya, Tuhan mana telapak kaki yang satu lagi? Karena yang satu tadi Tuhan katakan dia berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan katakan apa? Engkau tidak sanggup menghadapi masalahmu, maka aku menggendong kamu. Itulah kebaikan Tuhan di dalam hidupmu dan hidupku. Tetapi kalau kita masih kuat pada saat ini, kalau kita digendong Tuhan, malu apa enggak? Malu. Yang digendong itu orang lumpuh. Yang udah sampai masa tuamu, aku tetap bersama dia, itu yang rambutnya putih. Tapi kalau engkau masih kuat, jangan takut. Kita harus berani melangkah. Amin. Amin ya Bapak Ibu. Jangan takut. Ketakutan bukan datang daripada Tuhan. Tapi engkau melibatkan Tuhan. Karena engkau percaya kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa yang ada di bumi ini. Ya, kita lihat ayat yang ke-8. Dikatakan, yang ke-5. Kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat 6, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Bayangkan ada seorang perwira datang kepada Tuhan. Kalau perwira itu pangkatnya tinggi apa enggak ya? Lumayan ya. Lumayan. Tapi dia tahu diri dia. Dia tidak mampu menghadapi situasi-situasi bawahannya. Dan perwira ini punya belas kasihan kepada bawahannya. Saya tidak tahu keberadaan saudara dan saya. Apakah saudara punya belas kasihan kepada sesama kita? Baik di dalam pekerjaan, baik di dalam perkumpulan, baik di mana engkau ditempatkan. Kita harus menjadi berkat. Kenapa ini perwira berani? Karena dia tahu siapa Yesus. Apakah kita secara pribadi pada saat ini mengenal Yesus secara pribadi? Kadang-kadang kita butuh Yesus itu kalau kita suka. Baru kita libatkan dia. Tetapi Tuhan senantiasa, baik apapun yang terjadi di dalam hidup kita, suka duka, mari kita libatkan Tuhan. Karena dia mengasihi engkau dan saya. Kita tidak usah takut menghadapi masalah yang terjadi pada saat ini. Semakin hari semakin bukan baik. Apalagi engkau yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Baik-baik di perusahaan. Amin. Jangan belagu. Di atasmu masih ada menanti. Kalau engkau diomelin, biarin aja. Yang penting kita secara pribadi jadi berkat di tempat perusahaan itu. Amin. Jangan terlalu banyak menuntut. Tapi biarlah kita tahu seperti perwira ini. Dia tahu keadaannya. Dia libatkan Tuhan untuk
bawahannya. Saudara dan saya, apa yang terjadi di dalam bawahan saudara? Rekan kerjamu, mungkin baikkah atau tidak baikkah? Mari libatkan Tuhan. Jangan jadi bahan gosip. Ya, memang, iya, tidak usah. Tapi belajar kepada perwira ini, dia tahu keadaan bawahannya. Dia datang kepada Yesus karena Yesus yang sanggup memulihkan dia. Saudara dan saya pada saat ini, kita berani menghampiri Yesus karena kuasa itu diberikan kepada saudara dan saya. Dan selanjutnya dikatakan, jangan bimbang menghadapi persoalan. Tadi nyanyi pujian, di tengah ombak dan harus pencobaan. Itu kalau tahu lagu itu, murid Tuhan Yesus bimbang nggak? Oh, bimbang mereka di perahu. Malah dia katakan, siapakah orang ini? Dia nggak kenal, udah tidur sama-sama, makan sama-sama, dia nggak kenal. Malah Petrus bilang, tolong aku Tuhan, aku mau berjalan sini. Dia mau menoleh. Hampir tenggelam. Sampai di mana perahumu pada saat ini? Apakah mau tenggelam? Jangan sembarangan nyanyi tadi loh. Di tengah ombak. Apalagi kita yang nggak tahu berenang. Saya nggak tahu berenang. Kalau saya pulang kampung ke Sabu, waduh, itu lihat laut itu, waduh, saya takut sekali. Aduh, gimana ya? Bapak Gembala bilang, nanti kalau kamu ada apa-apa, cari jerigen. Walah, cari jerigen di mana? Kalau mau tenggelam, boro-boro mau cari jerigen. Ya pasrah aja. Apalagi saudara naik pesawat, saya suka bingung. Kenapa ya pesawat itu kalau mau landas kok dekat lautan? Saya suka pikir, apalagi kalau ke Bali gitu kan. Waduh, udah laut. Aduh, kalau jatuh itu bagaimana? Saya suka mikir-mikir gitu. Enggak langsung di pesawat tidur, enggak. Karena apa? Saya nggak bisa berenang. Ya, kemarin beberapa banyak pesawat kita yang jatuh, ada Line, ada Garuda, ada yang 10 orang mati. Tapi saudara dan saya pada saat ini, percayalah Allah ada bersamamu, karena dia mengatakan dia sudah memberikan roh keberanian bagi hidupmu dan hidupku di dalam hidup dunia ini. Jadi setiap engkau melangkah situasi yang terjadi pada saat ini, jangan takut. Amin. Kita lihat ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7. Apa dia yang dikatakan? Boleh Abang Esra baca, Bang? Kakak Esra? Kakak Esra Yonatan, ya. Nah, ini perkataan Yesus. Aku akan datang menyembuhkannya. Saudara, kalau perkataan Yesus begitu, sukacita enggak? Sukacita. Bahwa ada harapan bahwa perwira ini, apa yang dia inginkan kepada Yesus, tapi Yesus berkata, aku akan datang kepadanya. Yesus tidak bilang nantilah. Beda dengan waktu siapa yang meninggal? Lazarus 3 hari sampai kakaknya bilang, kalau engkau ada, saudaraku tidak mati. Tapi ini Yesus katakan, aku akan datang. Kita tidak tahu apa waktu Tuhan pada saat ini di dalam hidupmu dan hidupku. Persoalannya, dia akan datang untuk masalah yang terjadi dalam hidupmu. Jangan takut. Jangan bimbang. Karena Tuhan tidak pernah berjanji tidak setia. Dia tetap setia walaupun kita tidak setia. Ya. Dikatakan jangan pakai kekuatan sendiri. Saudara dan saya tidak boleh pakai kekuatan kita sendiri menghadapi hidup ini. Karena kita tidak sanggup. Tapi segala sesuatu, apapun yang terjadi, mari kita libatkan Tuhan. Ayat yang ke-8, kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3.
Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja kata-kata, maka sembuh. Ini perwira ini berani loh membantah Yesus. Dia tahu dirinya tidak layak menerima Tuhan. Padahal Tuhan katakan, ya aku akan datang segera. Tapi dia tahu, berani, dia kenal siapa Yesus itu. Saudara kenal gak siapa Yesus itu? Persoalannya itu sekarang. Kenali dia secara pribadi. Panggil dia secara pribadi. Biasanya kalau Tuhan katakan, iya aku datang nanti. Kan udah puas ya, tadi kita bilang iya puas ya. Tapi perwira ini tidak puas. Dia tahu dia tidak layak menerima Yesus di dalam rumah. Saudara dan saya kadang-kadang kita seolah-olah kita harus layak menerima Yesus. Seolah-olah kita sudah benar. Tetapi kita sesungguhnya tidak benar. Tapi mari kita belajar seperti perwira ini. Dia mengatakan, aku tidak layak menerima. Siapa kita secara pribadi? Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan kita seperti kain kotor yang suka berubah-ubah. Saudara kalau lihat binatang, binatang itu semua berfungsi. Tapi kalau manusia mati, gak ada berfungsinya. Bau 3 hari, kalau nggak 2 hari lah, nggak diformalin. Padahal di dalam tubuhnya udah banyak vitamin. Tapi kalau nggak disuntik, sudah bau. Tapi kalau binatang semua bisa dipergunakan keberadaannya. Jadi biar kita menyadari bahwa tubuh kita ini sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi karena Yesus yang mengatakan, marilah kepadaku yang letih dan berbeban berat. Mari kita melangkah. Dikatakan, saya baca ayat yang selanjutnya, yang di ayat yang ke-8 dikatakan. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumah. Dia tahu keberadaannya. Saudara secara pribadi, apakah engkau tahu pribadimu kepada Tuhan? Layakkah Tuhan menjadi menolong kita? Padahal kita sebenarnya tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita lihat perwira ini. Dia katakan keberadaannya kepada Tuhan. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia tahu siapa Yesus itu. Makanya dia berani. Tuhan, engkau tidak layak datang ke rumahku. Katakan saja sepatah 2 kata, maka pasti sembuh. Saudara, berani gak kita bersama Tuhan mengatakan itu? Berani. Wah, kok bengong semua. Asal kita benar. Jangan takut. Kalaupun ada yang tidak benar, kita mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan kita itu punya belas kasihan. Amin. Enggak seperti orang tua. Lebih baik abangmu itu daripada yang kau. Abangmu itu begini, kau bangunnya gini, dibanding-bandingin. Tapi Tuhan tidak. Di saat kita mengaku, maka terjadi perubahan. Amin. Itulah Allahmu yang senantiasa tidak pernah membeda-bedakan kasih-Nya di dalam hidup kita senantiasa. Dan selanjutnya ayat yang keberapa tadi? 9. Sekarang 9. Iya, yang kedua, Allah yang mengenal keberanian kita secara pribadi. Ya, saudara dan saya, percayalah, pribadimu itu Allah yang kenal. Ya, walaupun temanmu bilang, oh dia itu berani loh, lihat aja badannya gede. Oh dia berani, oh dia fasih berbicara, dia aja di depan dulu. Jangan, belum tentu. Jangan libatkan temanmu soal keberanian. Amin. Tapi libatkanlah Tuhan di dalam apapun yang terjadi dalam hidupmu. Walaupun badanmu kecil, kalau ada Tuhan,
maka terjadi perubahan. Seperti siapa? Pemungut cukai. Badannya kecil, tapi terjadi perubahan, makanya dia berani. Dia panggil orang-orang sampai orang-orang bilang, ih itu kan ini nggak tahu siapa dia mau makan kok di rumahnya. Sering kita ini suka melihat kejelekan orang, tapi biarlah kita mengerti keadaan kita. Kalau kita sudah bertobat, maka Allah akan memulihkan hidupmu, maka engkau berani melangkah. Amin. Amin. Selanjutnya dikatakan, dia tahu siapa kita. Saudara, saya tidak tahu keberadaanmu secara pribadi, tapi Tuhan tahu secara pribadi siapa dirimu. Makanya andalkan Tuhan, jangan andalkan temanmu. Lihat ayat yang ke-9. Kakak Esra, baca kakak. Amin. Nah, dia perkenalkan dirinya kepada Yesus, statusnya sebenarnya. Bahwa dia sebenarnya orang apa? Orang penting. Tapi dia tahu keadaan Yesus. Tidak mau merepotkan dia. Makanya dia terangkan tentang dirinya kepada Yesus. Emang Tuhan tadi bilang, terangkan dirimu. Inilah keterbukaan orang ini. Berani mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Saudara dan saya, engkau harus mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan. Unek-unekmu, jangan yang enak-enak aja. Tapi apapun yang terjadi, curahkan kepada Tuhan. Aku begini-gini Tuhan, di perusahaan tadi begini-begini. Jangan pulang langsung tidur, tidak ingat apa yang terjadi. Tapi komunikasi kepada yang menuntun engkau dari pagi sampai malam. Amin. Kalau kita diskusi sama istri, ya kau itu begitu sih, lagian kamu begitu kau. Jadinya atau kakak atau siapa kita diskusi, ada loh temanku begini, berantem. Tapi kalau kita diskusi sama Tuhan, walaupun secara mata jasmani kita tidak lihat dia, tapi dia tahu isi hatimu. Dan dia bisa berbicara di hatimu. Benar gak? Amin. Kalau orang bilang, itu ibu itu ngomong-ngomong sendiri, biarin aja. Ya. Kalau kita suka ngomong-ngomong sendiri, ya kita ngomong sama Tuhan kita. Lain kalau kita ngomong-ngomong entah kepada siapa. Saudara kalau di naik kereta kah atau naik busway, pernah lihat nggak orang-orang suka ngomong sendiri? Saya suka perhatiin loh, apalagi di mikrolet gitu ya, kadang-kadang tangannya digini-giniin, gini-gini. Berarti dia punya apa? Masalah. Jadi kalau naik bis, jangan asal naik terus tidur. Enggak, perhatiin. Aneh-aneh loh orang di bis. Tapi kalau engkau berbicara sama Tuhan baik di bis, tapi mukamu ada sukacita. Amin. Tuhan, kayak tadi saya tanya adik kita Anggi, Dek, gimana Dek lamarannya Dek? Udah ini, nanti tante, oh berarti adik bisa antar mami dong. Oh bisa tante, saya pikir karena udah janjian sama adik Anggi, gimana ya kalau dia kerja nanti gini. Ternyata bisa tante. Nah Tuhan tahu isi hati Anggi untuk mamanya. Masa Tuhan gak tahu isi hati saudara? Kalau soal pekerjaan itu semua ada di tangan Tuhan. Tuhan pasti terlibat di dalam hidupnya. Asalkan kita percaya. Kita lihat ayat selanjutnya. Ayat berapa? Ya, kita sama-sama bacanya 1, 2, 3. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah dia dan berkata kepada mereka yang mengikutnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai
pada seorang pun di antara orang Israel. Inilah pengakuan Tuhan bahwa dia mengangkat perwira ini, bahwa perwira ini punya iman. Bagaimana engkau dan saya? Adakah imanmu seperti perwira ini? Bukan Tuhan tidak tahu keberadaan perwira ini, tapi dia tahu memperkenalkan dirinya untuk Tuhan datang ke rumahnya. Nanti repot Tuhan. Banyak bidokrat apa-apa itu. Harus temu sini, harus temu sini. Saudara dan saya pada saat ini, kalau kita bisa kerjakan, kita kerjakan dengan baik. Amin. Jangan tunggu-tunggu. Karena situasi sekarang ini orang butuh pertolongan. Kalau saudara tidak bisa, Yesus libatkan, maka dia akan memberikan kemampuan, keberanian bagimu. Kemarin tante, om, abang naik pergi ke BTN. Waduh, antrinya bukan main. Sampai lah, ternyata yang nerima untuk surat-suratnya cuma 1 orang. Kapan selesainya? Kita datang jam 9 atau jam 10 ya? Udah ambil nomor 29 ya? Habis sholat. Udahlah, ngapain 3 jam nongkrong di sana? Kalau bisa kita kerjakan dengan baik, jangan lama-lamain. Main HP gini-gini, orang ngantuk udah kipas-kipas gini. Ya susah ya jadi pegawai negeri gitu. Kasihan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau ada temanmu yang bisa ditolong, tolong dengan cepat. Jangan janji muluk-muluk. Nanti ya kau datang lagi, nanti ku kasih. Padahal ada, kasih aja. Tapi jangan berharap untuk kembali. Supaya kau nggak bergumul dengan apa yang terjadi. Kasih secukupnya aja, supaya kau nggak kecewa. Kalau dia minta umpamanya 500, kasih aja 200 kalau ada. Kalau nggak 100 bagi 2 kita. Nggak balik. Ingatlah kalau kita menolong orang susah, maka Tuhan akan memberkatimu. Amin. Amin. Dan yang terakhir dikatakan, Dia yang memberkati setiap kita. Saudara dan saya pada saat ini, jangan takut menghadapi hidup ini. Kita harus berani. Karena Dia yang akan memberkatimu. Amin. 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 Kak Jordan. Amin. Ya. Jangan andalkan kekuatan kita. Kita berani libatkan Tuhan. Seperti perwira ini. Dia tahu, dia terangkan dirinya kepada Yesus. Bahkan Yesus mengangkat dia. Tidak ada iman seperti orang ini di bangsa Israel. Adakah Yesus itu berbicara di dalam hidupmu? Adakah imanmu supaya kau berani melangkah? Kita lihat ayat yang terakhir, ayat 13. Apa dikatakan? Kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan. Tadi perwira ini mengharapkan Yesus untuk datang ke rumahnya. Karena Tuhan bilang dia akan datang. Tapi perwira ini bilang, gak usah Tuhan, repot-repot. Tapi Tuhan mengangkat dia bahwa dia punya iman. Dan selanjutnya dikatakan kepada Tuhan, kepada perwira itu, pulanglah, bawahanmu sudah sembuh. Saudara, biarlah kita pada saat pagi hari ini, kita pulang karena Yesus yang berjanji kepada kita. Amin. Jangan pegang janji hamba-hamba Tuhan, tapi pegang janji firman Tuhan. Karena Dia yang berjanji, Dia tetap setia. Amin. Amin ya Bapak Ibu. Makanya suka baca firman. Supaya kita kuat. Saya suka nyanyi sama anak sekolah minggu. Mereka kalau saya ajarin, baca kitab suci, doa tiap hari,
doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, saya ajarin anak-anak itu, bisa tanya sama Iren. Ya, kalau saya ajarin sama mereka di sekolah minggu, mereka suka sambil dipraktekkan. Entah pun itu dibaca apa enggak. Tapi kita ajarkan. Nah, saudara dan saya, kalau kita mau berani baca kitab suci, maka kekuatan-kekuatan keberanian ada dalam kitab suci. Amin. Ya. Baca kitab suci. Kita lihat pahlawan-pahlawan iman di sini. Mereka sebenarnya takut, tapi banyak cara Tuhan pakai mereka supaya mereka berani. Saudara tahu 3 pahlawan itu, Daud tahu ceritanya keberadaan dikejar-kejar Saul sampai dia gila, pura-pura gila. Itu kenapa? Karena dia tadinya takut. Tapi karena dibaca kitab suci, maka ada roh keberanian dalam hidupmu dan hidupku. Mari kita tundukkan kepala.